Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang sangat indah ini, perkenankanlah saya atas nama panitia mengucapkan selamat datang pada malam final pemilihan Ratu Batik 1981. Dan terima kasih atas kehadiran Anda. Seperti Anda ketahui, kali ini menyimpang dari kebiasaan yang sudah-sudah, penjurian akan dilakukan oleh Anda sekalian. Ya, Anda lah jurinya. Anda semua telah memiliki daftar pesertanya, bukan? Sudah! Ya, Anda lah yang memberi nilai. Peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan terpilih sebagai Ratu Batik 1981. Baiklah, ini kami akan memperkenalkan peserta-pesertanya. Finalis pertama, Nona Veronica. Dan kini, Christine Tamanyala. Finalis berikutnya, Marlina Setiawati. Ranu. Dan kini finalis yang terakhir, seorang gadis cantik yang mungkin kehadirannya selalu Anda dambakan, Indah Sari. Dan sekarang, nilai semua kita kumpulkan. Panitia boleh bergerak. Saudara-saudara sekalian, segera akan kita ketahui apa yang telah kami putuskan sesuai dengan penilaian. Keputusannya adalah, siapa gerangan dia? Ternyata tahun ini yang mendapat kehormatan untuk menyandang gelar Ratu Batik 1981 adalah pemegang gelar Ratu 3 tahun berturut-turut, Indah Sari. Di antara Anda sekalian ada yang memberikan angka 200 untuk Nona Indah Sari.
Sedang angka tertinggi adalah 100. Saudara yang merasa memberikan angka itu, walaupun angkanya tidak masuk dalam hitungan, tapi untuk penghargaan ini, kami harap agar Anda tampil ke pentas. Nama saudara? Boy Setiawan. Nah, Anda sekalian, inilah saudara Boy Setiawan, putra tunggal almarhum Bapak Setiawan, seorang jutawan dan dermawan terkenal yang mungkin Anda sekalian telah mendengar namanya. Nah, saudara Boy Setiawan, Anda telah memberikan angka 200 kepada Nona Indasari. Walaupun angka itu tidak masuk dalam hitungan, tapi merupakan suatu kehormatan. Dan untuk itu pula, Panitia Pemilihan Ratu Batik 1981 memberikan kehormatan kepada saudara untuk mengenakan mahkota kepada Nona Indasari. Hei, tak ada yang memperhatikan aku. Baiklah, kalau aku dianggap mengganggu acara kalian, aku tidak mau jadi penggiring pengantin pada perkawinan kalian nanti. Kami pun tak mau kehilangan kau. Adik ipar secantik dan sebaik kau ini hanya didapat oleh orang yang bernasib baik. Semua itu kan cuma manis di mulut saja. Mas Hendra, dengan kata-kata saja, perut ini tidak bisa kenyang. Sedang kalian, rasa lapar bisa hilang dengan saling berpandangan. Oke, kita pesan makanannya ya. Selamat siang. Oh, hai. Silakan. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar, Bung Boy? Saya bingung. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih pada saudara Hendra yang telah memberikan pada saya kehormatan yang begitu besar dengan kesempatan mengenakan mahkota kepada wanita tercantik. Boleh saya ajukan satu permintaan? Silakan. Untuk memperingati terpilihnya Anda sebagai ratu, saya ingin mengadakan pesta di villa saya dengan mengundang orang-orang tertentu. Saya harap Anda akan hadir di pesta itu. Kapan? Terserah Anda. Sebenarnya pesta ini untuk Anda. Baik, terima kasih. Saya merasa mendapat kehormatan. Terima kasih Nona Indah. Sama-sama. Hendra? Baik. Dia Astri, adik saya. Halo Nona kecil. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Silakan. Tunggu. Mereka ini adalah tamu saya. Biar nanti saya... Jangan, tidak usah. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pesan saja seenaknya. Kita kawan, bukan? Astri! Astri! Angkat telepon. Aku lagi mandi. Aku kan sedang senam. Angkat dulu teleponnya tuh. Mandi pun tidak bisa tenang. Halo? Siapa? Boy Setiawan? Kak, telepon dari Boy. Bawa kemari teleponnya. Halo? Selamat pagi, Tuan Setiawan. Please, jangan panggil saya Tuan dong. Apa kabar? Baik-baik saja. Oh, baru ngapain? Siap-siap untuk syuting. Oh, syuting. Di mana? Binaria. Wah, boleh lihat nggak? Boleh. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Bye. Bye. Hey. Halo Astri. Mau kemana? Sekolah? Mari saya antarkan. Nggak usah, ntar merepotkan. Oh tidak, sama sekali tidak. Malah menyenangkan kok. Ayo.
Ayo. Makasih. Kakakmu mengagumkan. Tentu dong. Didikan siapa dulu? Hah? Bung tidak mengerti. Dengar ya, untuk menjadi apapun diperlukan disiplin. Memang. Bangun pada waktunya, berangkat kerja pada waktunya, makan pada waktunya. Dan yang mengatur semua itu adalah nih. Itu rahasianya. Iya. Saya tidak pernah bohong. Percaya. Ngomong-ngomong, kapan sih kakak kamu ulang tahunnya? 8 Juli. Kenapa sih? Bung astrolog ya? Bukan, cuma mau tanya aja. Nggak keberatan kan? Enggak, keringanan kok. Makasih ya. Yo. Silakan duduk. Terima kasih. Kawan-kawan sekalian, kami sangat gembira sekali bahwa gadis tercantik Indahsari telah memberikan kehormatan kepada kita dengan menghadiri acara ini. Atas nama kawan-kawan sekalian dan atas nama saya pribadi, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Indahsari sebagai Ratu Batik 81. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita dansa. Bung Hendra. Silakan. Ayo kawan-kawan. Ayo. Ayolah. Nona kecil, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Yuk.
Malam ini bukan malam tahun baru, tapi lebih dari itu. Tepat pukul 24 akan dimulai kehidupan baru bagi seorang ratu. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun Nona Indah Sari. Tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kau memang hebat. Bagaimana kau tahu hari ulang tahunku? Oh, itu rahasia. Selamat ulang tahun ya. Maaf, Bung Boy. Aku ingin Hendralah yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun untukku. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Maaf sayang, aku lupa hari ini ulang tahun. Tidak apa-apa. Aku pun tidak ingat. Selamat ya. Selamat ulang tahun ya, Kak. Makasih ya. Mari Bung. Maaf sekali Bung Boy. Aku menginginkan pertama-tama terima ucapan selamat dari Hendra. Tidak apa-apa. Pada hari ulang tahunmu ini, terimalah hadiah kecil dariku. Tapi ini berlian. Bagaimana aku dapat terima barang semahal ini? Tidak mahal. Ini berlian imitasi. Kalau begitu, okelah. Bung Hendra, Anda yang mengalungkannya atau... Kau sajalah. Terima kasih. Benar-benar perpaduan yang sangat serasi. Kalung yang indah dan leher yang jenjang. Semoga selamat. Aneh, gadis zaman sekarang masih ada saja yang mencium tangan pada orang tua. Begitulah seharusnya. Mari. Ayo. Silakan duduk. Namanya juga terkenal. Tanpa bantuan siapapun, ia dapat berdiri di kakinya sendiri. Bikin minum dong. Baik, Pak. Saya akan anjurkan pada Jenny, supaya dia banyak belajar dari kau. Kak, Asih berangkat dulu ya. Oke, hati-hati ya. Ya, Kak. Hei, Selamat pagi, Nona kecil. selamat pagi. Kakakmu menyuruh saya datang. Silakan. Terima kasih. Kak, Kau belum pergi? Bung Boy datang. Loh, kan janjinya jam 8.30. Suruh duduk dulu. Ntar lagi aku datang. Silakan duduk. Iya ya. Kakak sebentar lagi datang. Bung ingin sesuatu? Tidak. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, saya datang terlalu cepat. Tidak apa, lama menunggu. It's okay. Hari ini nampak cantik sekali. Terima kasih. Saya ganti baju dulu ya. Silakan. Lihat nih. Hendra, Majalahnya udah. sudah. Ini bagus ya. Indah, ini satu lagi. Itu juga bagus. Silakan. Indah,
Kalau aku lihat kau, aku ingat sebuah syair. Begini. Pada waktu aku melihat wajahmu, mata ini tidak akan mau melihat wajah siapapun. Dan mata ini akan rusak kalau melihat wajah yang lain. Syair yang bagus. Betul? Ya. Sebentar. Nah, sebelum kuperlihatkan ini, ada sebuah syarat. Pejamkan matamu. 1 menit saja. Baik. Boleh buka sekarang? Sebentar. Nah, sekarang buka matamu. Halo sayang. Kemana saja sih? Nakal. Lama sekali aku menunggu. Masa baru sekarang dapat waktu untuk meneleponku? Calon ibu dari 11 anakku. Kenapa marah-marah? Sudah hampir jam 8. Gimana nih? Seharusnya kau telepon sebelum jam 7. Karena dalam mimpi aku melihat kau terus, aku jadi terlambat bangun. Kau selalu terlambat. Jangan begitu dong. Kayak istri yang sudah kawin 100 tahun saja. Sekarang dengar ya. Aku mau ngomong. Mau ngomong apa? Apanya yang baik? Beritanya yang baik. Kau akan gembira sekali mendengarnya. Aku tidak dapat mendengar. Tunggu ya. Hanya itu berita baikmu. Dengar dulu. Sebelum makan malam, kita tunangan. Benarkah itu? Pasti. Untuk membuat kesebelasan sepak bola, diperlukan izin, bukan? Aku bahagia sekali. Sayangku, hari ini telah kutunggu sejak lama. Oke, sampai ketemu. Bye. Mengapa kau jadi kurang ajar? Kau anggap apa dirimu? Untuk melihat foto-fotoku kau tidak punya waktu. Tapi untuk berbicara di telepon begitu lama kau punya waktu. Apa maksudmu? Keluar. Keluar kataku. Keluar! Ada yang berani menghina diriku. Aku tidak bisa dihina. Pesta kau hina aku. Kau meninggalkan uluran tanganku dan pergi berjabatan tangan dengan lelaki yang bernama Hendra ini. Jabat tanganku. Jabat. 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 Ayo. Jabat. Jabat. Sekarang cium aku. Cium. Cium. Lepaskan! 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 Pernah hina orang serendah ini. Terimalah pembalasanku.
Kau harus mengikuti segala keinginanku. Kak, kakak belum pergi? Kok tidak gembira? Indah, apa yang terjadi? Kok diam saja? Astaga, apa yang terjadi Indah? Katakan. Hendra! Hendra! Tidak akan biarkan bajingan itu hidup. Tidak, jangan! Mau kemana? Hah? Bukan dia orangnya, Pak. Dia Hendra. Sayalah yang menelpon Bapak tadi. Saudara Hendra, berpikirlah dengan tenang. Jangan terbawa emosi. Masuk. Jangan dipegang. Ayo. Ini juga. Jadi sebelum minta pendapat ahli hukum, lebih dulu kami minta pandangan Bapak selaku ketua RW di sini. Sering sekali terjadi. Si pelaku dengan pembelaan yang cukup cermat bisa juga bebas. Di samping dia dihukum atau tidak, si wanita akan cemar. Hal yang tidak diketahui oleh siapapun, seluruh dunia akan tahu. Dan betapa sulit baginya untuk menghadapi suatu kehidupan lagi. Tapi bagaimanapun peristiwa ini harus diperkarakan. Salah seorang wanita harus berani berdiri di mata masyarakat dan berhak untuk menuntut agar setiap laki-laki mengetahui bahwa tanpa kemauan si wanita itu sendiri, laki-laki tidak berhak untuk menyentuhnya. Namun, sekali lagi saya ingatkan bahwa setiap perkara perkosaan ini selalu menarik perhatian pers. Ada kemungkinan kasus ini akan meledak dan Anda akan lebih tercemar karenanya. Tapi itu sudah risiko. Jadi Indah akan menjadi korban 2 kali sesudah menjadi korban perkosaan itu sendiri. Saya tidak akan biarkan itu. Jadi dia akan bebas begitu saja. Hari ini dia telah menghancurkan hidupku. Besok dia akan menghancurkan hidup orang lain. Dan karena kita takut cemar, lalu membiarkan dia berbuat sesuka hatinya. Tidak, saya tidak akan membiarkan ini terjadi.
Bagaimanapun juga, dia harus dihukum. Dia harus dipenjarakan. Dia harus menerima balasan atas perbuatannya. Pak Bidin, apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa terhadapmu. Tapi bagaimana mungkin, Pak? Saya melakukannya. Apa kau mau mendekam di penjara ini selamanya? Tidak, Pak. Maka dari itu, camkanlah. Di pengadilan kau hanya akan menjawab seperti apa yang telah kujelaskan padamu. Dan itu adalah kebenaran yang harus kau katakan. Paham? Kapan saudara pertama kali bertemu dengan saudara Indahsari? Pada hari dia terpilih sebagai Ratu Kecantikan. Pada waktu itu, saya sendirilah yang mengenakan mahkotanya. Oh. Apakah foto ini diambil waktu itu? Iya. Kapan pertemuan kedua? Pada waktu syuting di Binaria. Foto-foto ini diambil waktu itu juga? Iya. Ini? Iya. Ini? Iya. Dan ini? Itu juga. Jadi syuting ini berjalan di depan saudara? Iya. Tidak ada orang lain lagi datang melihat syuting? Tidak ada. Tidak ada seorang pun? Tidak ada. Pada waktu syuting di sana orang luar tidak boleh ada yang masuk, kecuali saya. Oh. Jadi semua pemandangan ini saudara lihat dalam pertemuan saudara yang kedua? Iya. Kapan pertemuan ketiga? Di bungalow saya. Di sana dirayakan pesta ulang tahun saudari Indahsari. Oh. Jadi ulang tahun saudari Indahsari dirayakan di bungalow saudara? Iya. Dan foto dansa bersama ini diambil pada waktu itu juga? Iya. Dan ini, yang begitu intim satu sama lain, juga diambil pada waktu itu? Iya. Satu lagi. Ini, yang mengalungkan kalung di lehernya. Itu juga. Saudara Ketua, semua foto-foto ini, Saudara Boy Setiawan dan Saudari Indahsari, diambil dalam jangka waktu 6 hari. Semuanya membicarakan tentang ketiga pertemuan mereka. Saudara Boy, pertemuan keempat berlangsung kapan dan di mana? Pada tanggal 10 Juli di rumah saudari Indahsari. Apakah saudara ke rumahnya tanpa diundang? Tidak. Dia yang mengundang saya untuk memperlihatkan foto-foto ulang tahunnya. Apa yang dikatakannya? Dia bilang agar saya datang ke rumahnya setelah jam 8.30. Pada saat di mana adiknya tidak ada di rumah. Supaya lebih leluasa berbicara. Itu bohong. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Bagi saudari, ya, mungkin foto-foto ini palsu. Maaf, saya tidak bertanya pada saudari. Apakah saudara pergi ke sana? Iya, saya pergi. Apa yang terjadi di situ? Di ruang tengah, saya memperlihatkan foto-foto. Pada tape recorder, berbunyi lagu yang syairnya berbunyi, "Marilah mendekat ke dalam pelukanku. Di rumah tiada lagi orang lain." Pada saat itu, saudari Indah baru saja keluar dari kamar mandi. Halo Boy, apa kabar sayang? Baik. Lihat nih. Bagaimana? Bagus. Tapi dalam foto-foto ini, kau tidak seganteng yang ada di depanku. Terima kasih. Sudahlah, mari ku perlihatkan sesuatu di dalam. Yuk, ayo. Gambar ini bagaimana? Waduh, cantik sekali. Tapi apa artinya rantai-rantai ini? Rantai adalah perhiasan wanita. Di leher, rantai kalung. Di tangan, rantai gelang. Ikatlah aku dalam rantai-rantaimu. Ikatlah tangan dan kakiku sekarang. Kenapa kamu minta diikat? Wanita ingin hidup dalam segala warna. Kadang-kadang dia tidak berdaya. Kadang-kadang dia berlagak tidak berdaya. Yang tidak dapat dipahami oleh pujangga-pujangga besar sekalipun. Kau juga bodoh. Tidak mengertikah kau? Jangan buang-buang kesempatan. Datanglah ke dalam pelukanku, sayangku. Mari. Ikatlah aku.
Ikatlah. Itu semua bohong. Itu cerita yang dibuat-buat. Itu bukan satu kebohongan, Saudara Ketua. Tapi dibuat jadi kebohongan. Karena pada saat itu, secara tiba-tiba, adiknya datang dan melihat semua itu. Saudara Boy, pada waktu adiknya membuka pintu, kalian dalam keadaan apa? Kami sedang berpelukan. Lalu? Lalu, Saudari Indah kaget dan berkata, "Oh Tuhan, kenapa Astri kembali begitu cepat? Nanti apa yang akan dipikirkannya tentang kami?" Itu semua bohong. Bohong sama sekali. Kebohongan atau kebenaran, pengadilanlah yang akan memutuskan. Saudara Boy, lalu apa yang terjadi? Lalu, saya diajukan ke pengadilan dengan tuduhan memperkosa. Bapak Ketua, saya sama sekali tidak bersalah. Saya baru pertama kali melakukannya. Kesalahan saya cuma satu. Saya tidak bisa menolak ajakan Saudari Indah. Tapi saya yakin, kalau Bapak Hakim pada saat itu berada di tempat saya, sudah pasti Bapak pun tidak akan bisa menolak ajakannya. Saudara Ketua, seorang ratu kecantikan mengundang seseorang ke rumahnya. Dan di hadapannya menanggalkan seluruh pakaiannya. Kemudian mempersembahkan dirinya. Seorang pertapa pun akan rusak meditasinya, Saudara Ketua. Sedangkan Boy Setiawan cuma manusia biasa. Ya, dalam hal ini pun Saudari Indah Sari tidak bersalah, Saudara Ketua. Dia pun manusia. Muda, cantik, modern, bekerja sebagai gadis model, dan hidup dalam masyarakat yang bebas. Saudara Boy Setiawan pun gagah, muda, dan kaya, Saudara Ketua. Jadi mereka bertemu, menyukai satu sama lain, berdansa bersama, sering bertemu, dan melakukan sesuatu yang oleh orang modern dianggap tidak berdosa. Saya keberatan, Saudara Ketua. Saudara jaksa keberatan, atau saya keberatan, orang-orang zaman baru ini tidak akan peduli. Apa yang mereka anggap menyenangkan, ya, mereka lakukan. Ada yang melakukan secara sembunyi, dan ada yang melakukan secara terbuka. Tapi mereka telah melakukan permainan cinta, dan bukan perkosaan. Saudara Ketua, seorang pemerkosa yang hendak melakukan perkosaan tidak datang dengan hati terbuka. Dia akan mudah dikenal, dan juga tidak akan meninggalkan foto-foto yang dapat digunakan sebagai bukti terhadapnya. Oleh karenanya, kasus ini bukan lagi perkosaan, tapi percintaan. Terima kasih. Saudara jaksa, silakan. Apakah saudara tahu cinta itu apa? Saya tahu. Apa itu? Cinta ya cinta. Asmara. Jadi pada tanggal 10 Juli saudara ke sana untuk bercinta? Saya keberatan, Saudara Ketua. Oh, saudara keberatan. Baiklah. Saudara Setiawan, saudara ke sana tidak untuk bercinta, tetapi untuk memperkosa, bukan? Pada pesta itu, saudara mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Ya, saya mengucapkannya. Lalu apa jawabnya? Terima kasih. Pikirlah sekali lagi. Apakah tidak ada pernyataan lain selain itu? Tidak. Menurut hemat saya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia meninggalkan uluran tangan saudara dan pergi berjabat tangan dengan orang lain. Memang, dia berjabat tangan dengan saudara Hendra. Apakah saudara tidak tersinggung? Oh, mengapa saya harus tersinggung? Di Bungalau saudara, di pesta saudara dia meninggalkan uluran tangan saudara dan pergi berjabat tangan dengan orang lain.
Masa saudara tidak tersinggung? Tidak. Tidak. Saya tidak tersinggung. Dia ingin menerima ucapan selamat pertama-tama dari saudara Hendra. Oh, itu kemauannya. Mengapa saya harus tersinggung? Apakah ini foto pesta itu? Dari mana Ibu Jaksa mendapatkan foto itu? Apakah ini foto pesta itu atau bukan? Iya. Dari foto ini jelas bahwa saudara jengkel sekali. Dan saudara katakan saudara tidak tersinggung. Saya ingin melihat foto itu, Saudara Ketua. Silakan. Saudara Ketua, foto pesta ini tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Foto ini tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Jadi apa hubungannya foto-foto pesta yang saudara pembela ajukan? Dengan mengajukan foto-foto pesta itu, seolah-olah saudara pembela ingin memberi kesan bahwa saudari Indah Sari mencintai saudara Boy Setiawan. Tapi sebenarnya dengan mengajukan kegemerlapan kekayaannya, saudara Boy Setiawan ingin menjerat saudari Indah Sari. Dan karena gagal, dia memutuskan untuk membalas dendam. Membalas dendam? Membalas dendam pada saudari Indah Sari? Bagaimana mungkin? Bukan mungkin lagi, tapi telah terjadi. Saudara tahu dengan pisau ini? Pisau? Ya, pisau. Apa yang saudara telah lakukan dengan pisau ini pada tanggal 10 Juli? Apa yang saya lakukan? Saya tidak mengerti. Sebentar lagi saudara akan mengerti. Saudara Boy, biasa saudara bekerja dengan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tapi menurut laporan, pada gagang pisau ini ditemukan sidik jari tangan kiri saudara. Jadi, saudara mengancamnya dengan pisau ini di tangan kiri dan tangan kanan saudara menjalar kemana-mana. Saya keberatan, Saudara Ketua. Saudara Ketua, sangat penting untuk diketahui untuk apa pisau ini digunakan. Silakan. Untuk apa pisau ini saudara gunakan? Untuk memotong tali pengikatnya. Kalau saudara mengikatnya, mengapa saudara sendiri yang memotongnya? Dia minta diikat, lalu saya ikat. Dia minta dipotong, ya saya potong. Saudara jaksa, silakan teruskan. Tapi mengapa saudara gunakan tangan kiri? Saudara kan biasa bekerja menggunakan tangan kanan. Iya. Bapak Tua, saya tidak ingat apa-apa lagi. Pada tape recorder pun terdapat sidik jari saudara. Saudara menambah atau mengurangi volumenya? Mengurangi. Hei, mengapa? Mengapa saudara melihat ke sana? Tidak. Saya menambah. Saya menambah volumenya. Iya. Iya. Saudara Boy Setiawan, seorang ratu kecantikan yang penuh pesona berdiri di hadapan saudara. Saudara menambah volume tape recorder. Mengapa? Saya sudah lupa. Saya sudah tidak ingat apa-apa. Oh, sekarang saudara tidak ingat apa-apa. Mari saya ingatkan. Saudara menambah volume tape recorder supaya tidak ada yang dapat mendengar teriakannya. Tidak. Jangan sampai ada yang dapat mendengar teriakannya untuk datang menolongnya. Tidak.
Tidak begitu. Ingat, saudara memegang pisau di tangan kiri karena tangan kanan saudara sedang... Tidak. Tidak. Ingat, saudara memegang pisau di tangan kiri agar supaya tangan kanan saudara dapat mengikat kaki dan tangannya. Tidak. Agar supaya dapat menyumbat mulutnya. Tidak. Dan... Tidak. 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 Indah, katakanlah yang sebenarnya. Kenapa kau putar balikan fakta? Kenapa aku yang tidak bersalah kau mau jerumuskan, Indah? Katakan, Indah. Katakan! Saudara Ketua, tidak ada bukti mengenai itu semua. Mengancam dengan pisau, menyumbat mulutnya, mengikat kaki dan tangan secara paksa, itu semua bohong, Saudara Ketua. Hanya sebuah cerita. Ya, sebuah cerita. Tapi cerita yang benar. Cerita tentang perkosaan terhadap seorang wanita. Karena apa yang diinginkannya tidak didapat dengan rayuan dan harta. Saudara Ketua, cerita ini dimulai pada waktu pertama kali Saudara Setiawan melihat Saudari Indahsari. Hari itu juga telah timbul niat jahatnya dengan memberi nilai 200 dari angka tertinggi 100. Indahsari dipestakan, dihadiahi kalung berlian. Saudara Boy Setiawan mengira Indahsari termasuk wanita yang mudah dirayu dengan harta berlimpah. Dan dia tidak berhasil. Pada pesta malam itu, dia yakin bahwa Saudari Indahsari hanya mencintai Saudara Hendra. Dan dia sama sekali tidak mempunyai tempat di hati Saudara Indahsari. Sejak itu, dia mencari kesempatan untuk bertemu dengan Indahsari sendirian. Dan Saudara Boy Setiawan mengetahui bahwa Indahsari tidak akan datang sendirian ke bungalownya. Jadi, kesempatan itu hanya bisa diperoleh di rumah Indahsari. Maka, dengan alasan memperlihatkan foto, dia datang ke rumah Indahsari. Karena Saudari Indahsari sendirian, maka dia menambah volume tape recorder, mengambil pisau, dan menyekapnya. Kaki dan tangan diikatnya, untuk kemudian segala milik Indahsari direnggutnya, dihancurkannya. Saudara Boy Setiawan, sampai hati saudara merenggut kehormatan wanita yang pernah memberi kebanggaan pada saudara untuk memakaikan mahkota di depan halayak ramai. Hebat. Memang cinta saudara tiada duanya. Permainan cinta yang dilakukan sambil memegang pisau. Saudara Ketua. Saudara Pembela. Orang yang memegang pisau tidak lagi melakukan percintaan, melainkan perkosaan. Itulah yang telah dilakukan oleh Saudara Boy Setiawan. Untuk itu, dia harus dihukum seberat-beratnya, agar setelah ini tidak ada lagi laki-laki yang berani merampas kehormatan wanita. Demikianlah Saudara Ketua. Terima kasih. Sidang diskors sampai jam 1.30. Saudara Pembela, silakan. Terima kasih, Saudara Ketua. Indahsari, saudari lulusan Akademi Sekretaris dan Manajemen Perusahaan, bukan? Ya. Saudari bisa memperoleh pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Mengapa tidak saudari lakukan? Dalam modeling, saya memperoleh uang lebih banyak. Apakah saudari tidak merasa bahwa pekerjaan sekretaris lebih terhormat? Dengan gelar saudara, Anda pun dapat memperoleh pekerjaan sebagai seorang mahaguru fakultas hukum di suatu universitas. Apakah pekerjaan yang saudara lakukan sekarang ini lebih terhormat? Indahsari, saudarilah yang memberi jawaban, bukan pertanyaan. Pertanyaan saya merupakan jawaban untuk pertanyaan saudara. Pada tanggal 7 Juli, saudari pergi ke pesta saudara Boy Setiawan? Iya. Pesta itu memang sengaja diadakan khusus untuk saudari? Iya. Jadi, untuk foto-foto ini, saudari yang minta dipotret? Saya memang difoto, tapi bukan saya yang minta. Pada tanggal 10 Juli, saudari mengundang saudara Boy Setiawan ke rumah saudari? Tidak, saya tidak mengundangnya.
Ia ingin memperlihatkan foto-foto. Jadi saya persilahkan dia datang. Saudara pembela, silakan. Saudari persilakan dia datang. Dan pada saat itu saudari sendirian di rumah. Tidak. Waktu dia datang, yang membukakan pintu adalah adik saya. Saudara Boy Setiawan sedang berada di ruang tengah. Dan pada saat itu, saudari keluar dari kamar mandi hanya memakai kimono. Saya selalu keluar dari kamar mandi memakai kimono dan berpakaian di kamar tidur. Dan untuk ke kamar tidur, saya harus melalui ruang tengah. Di rumah saya, kamar mandi tidak berdampingan dengan kamar tidur. Lukisan ini berada di dalam kamar tidur saudari? Saudara betul-betul tidak mengerti seni. Saya tanya, apakah lukisan ini berada di dalam kamar tidur saudari atau tidak? Iya. Di kamar tidur yang sama, di mana saudari mengajak saudara Boy Setiawan masuk? Saya hanya ada satu kamar. Dan saya tidak pernah mengajak laki-laki ke kamar itu. Tidak juga Boy Setiawan. Tapi saudari mengajaknya nonton syuting? Saya tidak pernah mengajak siapapun nonton syuting. Dia datang sendiri. Saudari mengatakan bahwa saudara Boy Setiawan telah mengikat tangan dan kaki saudari. Ya, memang. Jadi bagaimana saudari bisa keluar? Sebelum pergi, dia memutuskan tali tangan saya. Seseorang yang telah mengikat tangan dan kaki untuk memperkosa. Mengapa dia harus membukanya? Tanyakan saja pada yang berbuat. Ketika tangan saudari terlepas, mengapa saudari tidak menyerang dia? Karena dia hanya membukakan satu tangan saja. Kaki saya lepaskan sendiri. Saudari melihat ketika adik saudari buka pintu? Ya? Mengapa saudari tidak berteriak demi kehormatan saudari? Pada waktu itu sudah tidak ada lagi sisa kehormatan pada diri saya. Semuanya sudah musnah. Pada waktu saudari menelpon polisi, apakah saudari tidak berpikir tentang kecemaran nama saudari? Hanya satu pikiran yang timbul, bahwa Boy Setiawan harus dihukum karena perbuatannya. Agar dia atau lelaki semacam dia tidak lagi merusak hidup orang lain. Apakah saudari pernah merasa curiga bahwa saudara Boy Setiawan mempunyai niat tidak baik terhadap saudari? Kalau curiga, mengapa saya menemuinya? Jadi apa motif sebenarnya? Sampai saudara Boy Setiawan merobek-robek baju saudari dan seperti apa kata saudari tadi, merenggut kehormatan saudari? Antara manusia dan binatang ada sebuah perbedaan yang menjadi garis pemisah yang disebut kesopanan. Dan dia adalah manusia yang menjadi binatang yang telah menginjak-injak garis kesopanan itu. Dan binatang seperti dia harus disekap di dalam kandang. Itu penting sekali. Rupanya saudari dan juga saudara jaksa ingin mengirim saudara Boy Setiawan ke penjara sebelum dia terbukti bersalah. Tapi saya ingin bertanya saudara ketua yang terhormat. Adakah bukti bahwa saudara Boy Setiawan telah melakukan kekerasan terhadap saudari Indasari? Adakah saksi mata yang melihat perkosaan itu? Ada, saudara ketua. Foto-foto yang diinjak-injak ini ditemukan di rumah saudari Indasari. Orang yang bercinta tidak akan menginjak-injak foto kekasihnya. Ada lagi. Foto-foto ini diambil oleh polisi setelah kejadian. Kursi yang patah ini dan kaca-kaca yang pecah ini. Ini adalah bukti nyata, saudara ketua, bahwa di kamar itu telah terjadi badai jahat. Dan seluruh isi kamar itu berteriak-teriak bahwa di sana tidaklah terjadi percintaan, tetapi perkosaan. Tapi mungkin juga, saudara ketua, bahwa badai itu didatangkan setelah Boy pulang. Dan bisa juga jadikan bukti, saudara ketua, demi uang, dia telah bekerja sebagai fotomodel. Demi uang yang lebih banyak pula,
dia telah melakukan permainan cinta. Dan ketika permainan cinta mereka terlihat oleh seseorang, maka dia mulai mengarang sebuah cerita dengan membuang dan menginjak-injak foto dirinya. Semua barang di kamar itu diobrak-abriknya. Baru kemudian dia menelpon polisi. Saudara Ketua, semua bukti-bukti itu dapat diciptakan hanya dalam waktu 5 menit. Semuanya palsu. Hanya untuk menyembunyikan kenyataan. Saya ingin bertanya, Saudara Ketua. Adakah saksi mata yang melihat Saudari Indah Sari diperkosa oleh Saudara Boy Setiawan? Saudara Ketua, pada waktu terjadi perkosaan, penegak hukum tidak hadir. Dan saksi mata yang jujur juga tidak hadir. Karena jika ada yang hadir, perkosaan tidak akan ada. Memang benar. Di mana hadir saksi mata yang jujur, di situ tidak mungkin terjadi perkosaan. Saya juga berpendapat demikian, Saudara Ketua. Jadi ini bukan perkosaan, karena di situ hadir seorang saksi mata. Saksi itu adalah adik Saudari Indah Sari sendiri. Dialah saksi dalam perkara ini. Perkara ini tidak akan ada, Saudara Ketua, jika saja dia tidak kebetulan kembali dan melihat kakaknya dalam keadaan seperti itu. Saudara Ketua, seorang wanita dapat menerima kejatuhannya di mata orang lain, tapi tidak di mata anaknya, kakaknya, adiknya. Dia selalu ingin dipuja sebagai dewi di mata mereka. Saudari Indah Sari pun demikian juga, Saudara Ketua. Supaya tetap dipandang baik-baik di mata adiknya, dia memutuskan untuk merubah percintaan itu menjadi perkosaan. Itu yang dilakukannya. Maka dari itu, Saudara Ketua, saya mohon agar Astri dihadapkan sebagai saksi. Hadapkan saksi Astri. Astri, silakan berdiri. Ikuti kata-kata juru sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Dengan sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya. Tiada lain. Tiada lain. Daripada. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Astri, jam berapa kau berangkat sekolah? Jam 7 pagi, Pak. Kembali jam berapa? Jam 1 siang. Artinya, kau selama 6 jam berada di luar rumah. Ya. Selain kalian berdua, ada orang lain di rumahmu? Tidak. Pada tanggal 10 Juli, jam berapa kau keluar dari rumah? Jam 7. Mestinya kembali jam berapa? Jam 1. Pembela, silakan teruskan. Terima kasih, Saudara Ketua. Kakakmu tahu pasti bahwa kau akan berada di luar rumah selama itu? Ya. Bagaimana tiba-tiba kau kembali? Buku pelajaran penting saya ketinggalan. Apa yang kau lakukan sesampainya kau di rumah? Setelah mengambil buku, saya buka pintu kamar kakak saya. Apa yang kau lihat di sana? Saya melihat. Apa yang kau lihat? Saya melihat kakak saya tidur di lantai. Dan? Mereka sedang bercinta? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana tidak mungkin terjadi? Kau melihat dengan mata sendiri, bagaimana tidak mungkin terjadi? Kakak saya tidak mungkin melakukan itu. Dia hanya mencintai Hendra. Jadi mereka tidak sedang bercinta? Tidak. Jika mereka tidak sedang bercinta, jika Boy Setiawan sedang memperkosa, mengapa kau tidak berteriak minta tolong? Mengapa? Saya terkejut. Saya lari dari situ. Sebelum lari, kau menutup pintu? Ya. Kenapa kau tutup? Karena terbuka. Saya tutup. Seperti biasa saya lakukan. Seperti biasa kau lakukan? Bila ada seseorang dengan kakakmu di kamar tidur? Tidak, kakak saya tidak begitu. Kau tahu benar bahwa mereka sedang bercinta dan bukan bertengkar. Tidak. Kau tidak membelanya. Kau tidak berteriak minta tolong. Sebagai seorang adik yang baik, kau menutup pintu dan pergi dari sana. Begitu?
Silakan, Saudara Jaksa. Astri, bolehkah saya tanya beberapa soal padamu? Sebelum 10 Juli, pernahkah kau lihat Boy Setiawan di rumahmu? Tidak. Pernahkah kau lihat laki-laki lain di kamar tidur kakakmu? Tidak pernah. Ketika kau dengan tiba-tiba membuka pintu kamar kakakmu, apakah kakakmu melihatmu? Saya tidak pasti dia melihat saya atau tidak. Setelah itu apa yang kau lakukan? Saya tutup pintu kembali. Kemudian saya lari dan menangis. Lalu? Lama kemudian, saya pulang kembali. Dan di rumah, saya lihat kakak saya sedang menelpon. Polisi, tolong segera datang. Di sini telah terjadi perkosaan. Indahsari, Jalan Jambu nomor 208. Demikianlah, Saudara Ketua. Saudara Ketua, hanya satu soal lagi. Silakan. Astri, pertama kali kau mendengar mengenai perkosaan karena kakakmu membicarakannya lewat telepon? Ya. Kau tahu apa itu perkosaan? Melakukan percintaan secara paksa. Apakah kau melihat Boy Setiawan melakukan paksaan terhadap kakakmu? Melihat atau tidak? Tidak. Saudara Ketua, satu-satunya saksi mata atas kejadian itu adalah Astri. Dia tidak melihat Saudara Boy Setiawan telah melakukan paksaan atas diri Saudari Indahsari. Tidak ada satupun bukti, Saudara Ketua, bahwa Boy Setiawan telah melakukan sesuatu tanpa persetujuan Saudari Indahsari. Tapi bukti tentang keakraban mereka justru banyak. Bukti nomor 1, foto-foto yang diambil pada waktu pesta, sedang berangkulan satu sama lain, sedang memakaikan kalung seharga 2 juta ke leher Saudari Indahsari. Itu kalung imitasi. Berliannya palsu. Bukan berlian itu yang palsu, tapi keterangan saudarilah yang palsu. Saudara Ketua, ini adalah kwitansi dari kalung itu seharga lebih dari 2 juta rupiah. Bukti kedua, Saudara Ketua, untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya, Saudara Boy Setiawan diundang melihat syuting. Setelah melihat foto-foto syuting ini, Saudara Ketua pasti yakin pemandangan apa yang telah diperlihatkan Saudari Indahsari pada Boy Setiawan. Bukti ketiga, mengundang Boy ke rumahnya pada jam-jam di mana dia tahu pasti bahwa adiknya berada di luar rumah selama 6 jam. Bukti keempat, keluar dari kamar mandi hanya mengenakan kimono. Kalau Saudari Indahsari tidak mempunyai niat buruk, dia akan keluar dengan pakaian lengkap. Dia tahu bahwa dia harus keluar lewat ruang tengah, di mana seseorang sedang menunggunya. Bukti kelima, wanita ini, kelakuannya, profesinya... Saya keberatan. Profesi Saudari Indahsari tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Tentu ada, Saudara Ketua. Dalam perkara ini, kelakuan si wanita dan profesinya mempunyai hubungan yang erat. Silakan, Saudara Pembela. Terima kasih, Saudara Ketua. Untuk memperoleh uang lebih banyak, dia bersedia dipotret setengah telanjang. Kalaupun sampai terjadi perkosaan, takkan berani seorang wanita baik-baik datang ke pengadilan untuk diperolok-olokkan. Wanita baik-baik melihat foto-fotonya dipamerkan dan keremajaannya ditelanjangi akan malu dan bunuh diri. Tapi lihatlah, Saudari Indahsari, tidak ada kesan malu atau menyesal pada wajahnya. Saudara Ketua, wanita semacam ini adalah noda pada wajah wanita, noda pada wajah ibu, noda pada wajah kakak, adik, dan noda pada wajah anak perempuan. Saya keberatan, Saudara Ketua. Saya juga berkeberatan adanya wanita semacam ini di dalam masyarakat. Mereka tidak berhak untuk hidup. Mereka melakukan segala keburukan, tapi berlagak terhormat bagaikan Dewi Suci. Bayangkan, seorang kawan yang sopan dan terhormat masuk bui karena dituduh memperkosa. Wanita semacam ini harus dihukum seberat-beratnya.
Dan saudara Boy Setiawan yang malang ini harus dibebaskan dengan hormat. Demikianlah saudara ketua. Terima kasih. Saudara ketua, di mata saudara pembela, seorang wanita yang soleh adalah mereka yang menerima segala kejahatan laki-laki tanpa mengeluh. Di matanya, seorang dewi adalah mereka yang kalau diperlakukan tidak adil, malah bunuh diri. Semoga itu tidak terjadi. Tapi, kalau suatu hari adik perempuan saudara pembela direnggut kehormatannya oleh seorang laki-laki yang kejam, saya keberatan, saudara ketua. apakah dia akan minta adiknya tutup mulut dan duduk di rumah tanpa mengetuk pintu keadilan? Saya keberatan, saudara ketua. Saudara ketua, di dunia ini sering seorang wanita mendapat malapetaka semacam ini. Kehormatannya direnggut dan atas nasihat dari pembela-pembela terdakwa, mereka tutup mulut. Hari ini, seorang wanita mengetuk pintu keadilan mewakili mereka demi kehormatan mereka. Saudara ketua, tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengembalikan kepada wanita ini apa yang telah direnggut oleh manusia keji itu. Saya keberatan, saudara ketua. Saya juga keberatan atas adanya manusia keji semacam ini di dalam masyarakat. Manusia keji macam ini berbahaya bagi masyarakat, berbahaya bagi ibu, adik, kakak, anak, dan berbahaya bagi perempuan. Jika dia tidak dihukum, dia yang duduk di pengadilan ini tidak takut lagi akan hukum. Dan esok dia menganggap bahwa hukum di pihak dia. Maka secara terbuka mereka akan melakukannya terhadap siapapun yang disukainya. Saudara ketua, kalau hari ini dia tidak dihukum, esok mereka akan berkeliaran seperti hewan. Dan akan sulit bagi seorang wanita sopan untuk keluar rumah. Dengan mengucapkan selamat kepada saudara jaksa yang jelita atas pidatonya yang berapi-api, saya mohon agar jangan menertawakan gemetarnya saudara Boy Setiawan. Kalau dia punya bukti yang nyata, ya silakan. Tapi kalau tidak, jangan membuang-buang waktu pengadilan dengan pidato-pidato yang menyayat hati itu. Pidato-pidato seperti itu lebih baik dipentaskan saja di panggung sandiwara. Sidang ditunda sampai Rabu depan. Keterangan saksi dan petunjuk-petunjuk yang didapat dalam persidangan yang telah disebutkan di atas, maka terbuktilah terdakwa saudara Boy Setiawan telah bersalah melanggar pasal 285 KUHP, yaitu dengan kekerasan telah melakukan perkosaan terhadap saudari Indah Sari. Oleh karenanya, kami menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Saudara pembela, apakah saudara sudah siap dengan pembelaan? Terima kasih, saudara ketua. Saudara ketua, saya tidak akan berpanjang-panjang dengan pembelaan saya. Semua fakta yang ada telah meruntuhkan tuduhan jaksa. Tidak ada bukti-bukti apapun. Tidak ada saksi-saksi sama sekali. Ini semata-mata adalah sebuah kisah cinta yang dilanjutkan dengan pemerasan. Klien saya, saudara Boy Setiawan, dibujuk untuk datang bermain cinta. Kemudian dia akan diperas karena dia orang kaya. Satu-satunya saksi adalah Astri. Tapi saksi ini sangat lemah, saudara ketua. Karena dia adik kandung Indah Sari, si pelapor. Lagi pula, menurut hukum, satu saksi bukanlah saksi. Atau lebih dikenal dengan kata-kata unus testis, nullus testis. Saudara ketua yang terhormat, saya kira pada akhirnya saudara ketua yang terhormat akan sependapat dengan kami bahwa satu-satunya kesimpulan yang harus kita dapatkan dalam perkara ini adalah bahwa saudara tertuduh Boy Setiawan sama sekali tidak terbukti melakukan perkosaan. Karenanya, dengan rendah hati kami mohon agar saudara ketua membebaskan dia dari segala tuduhan. Kebenaran memang pahit, tapi kita mesti melaksanakannya. Terima kasih.
Sidang ditunda 1 minggu. Seperti telah kami sebutkan di atas tadi, di mata hukum, setiap orang tetap tidak bersalah sampai dia terbukti bersalah. Banyak bukti bahwa saudara Boy Setiawan dan Indah Sari adalah kawan. Sering berpesta dan bertemu, dan di antara mereka terjadi persetubuhan. Namun, tidak ada satupun bukti bahwa saudara Boy Setiawan melakukan perkosaan terhadap saudari Indah Sari. Dengan menimbang semua keterangan terdakwa, memperhatikan semua keterangan saksi-saksi, memperhatikan pula semua surat-surat sehubungan dengan perkara ini, dan lebih-lebih hasil pemeriksaan setempat dalam bukti-bukti material seperti telah kami uraikan di muka tadi, maka kami membebaskan saudara Boy Setiawan dari segala tuduhan. Jadi kau nekat memilih wanita yang sudah cemar itu? Bikin malu. Oke, lampu. Kita take sekarang. Kamera, action. Crane up. Ya, Indah. Yang seksi, berikan senyummu yang khas. Ya, senyum. Senyum, Indah. Cut. Kenapa kau tidak tersenyum? Ada apa, Indah? Maaf, saya sudah lupa senyum. Aku tidak bisa tersenyum lagi sekarang. Aku tidak bisa senyum. Break! Setelah kejadian ini, siapa yang ingin seperti Indah Sari? Apa gunanya dia ke pengadilan? Kalau dia diam, tidak ada yang tahu. Dia menghancurkan kariernya. Padahal begitu cerah hari depannya. Sekarang kita tidak bisa memakai dia lagi. Cepat, cari penggantinya. Indah, apa yang kau lakukan? Kalau tidak memikirkan Astri, aku sudah melakukannya. Ayo, mari kita pulang. Hendra, jangan buang-buang waktu untukku lagi. Jangan berkata begitu. Aku akan tetap kawin denganmu. Sudah tanya orang tuamu? Yang kawin kan aku. Tapi jangan denganku. Bagiku, kesucian tubuh wanita lebih penting dari kesucian hatinya. Noda di hati dapat terhapus oleh waktu. Tapi noda pada tubuh tak dapat diperbaiki lagi. Sekali ternoda, ternodalah selamanya. Jauhilah noda itu. Jauhlah aku, Hendra. Kalau sebuah cermin yang bersih dan cantik tertimpa batu, apakah itu salah cermin? Salah siapapun, toh yang pecah adalah cermin. Adalah sial berkaca pada cermin yang pecah. Aku tidak ingin membawa kesialan itu bagimu. Tempo hari di pengadilan itu kan sandiwara kakaknya saja. Ah, masa? Jadi itu memang perkosaan atau... Kak, aku tidak mau sekolah lagi. Juga tidak mau tinggal di sini lagi. Kita akan pindah ke tempat lain, di mana tidak ada seorang pun yang mengenal kita.
Indah, kalau kau mau meninggalkan aku, tinggalkanlah. Tapi ingat, aku mencintaimu. Aku masih mencintaimu, Indah, dan akan selalu mencintaimu. Aku akan menunggu sampai kau mengatakan ya untuk perkawinan kita, Indah. Aku akan tetap menunggu, Indah. Saya taruh di mana ya? Indah, Ya, tolong carikan Browning peluru 4 pesanan Pak Tono. baik. Saya lupa saya taruh di mana ya kemarin. Ah, ya ini dia. Ini, Pak. Ya. Ah, ini Pak Tono. Oke, Pak. Nanti kalau surat-suratnya sudah komplit, antarkan saja ke rumah saya. Baik. Misi. Terima kasih Pak Tono. Ya, ya. Aku sendiri yang taruh kok bisa lupa. Memang daya ingatku sudah kurang, Indah. Tapi mengapa kau selalu diam? Tidakkah kau punya hari-hari gembira? Saya sudah biasa diam, Pak. Bagus, Indah. Diam kadang-kadang merupakan emas bagi seorang wanita. Hai, bagaimana kursus mengetikmu? Baik. Berapa kecepatannya? Lumayan. Ada surat dari Hendra, Kak. Dari mana dia tahu alamat kau? Dia sangat mencintaimu. Tentu segala cara ditempuhnya untuk mencari kita. Apalagi kita masih di Jakarta juga. Indah, beberapa kali aku ke rumahmu, tapi kau selalu tidak mau menemuiku. Karena itu kutulis surat via sekolah mengetik Astri. Aku senantiasa menunggu jawaban ya darimu, Indah. Selamat pagi, Pak. Indah, ini ada surat lagi untukmu. Dari dia juga. Selamat ya, selamat. Terima kasih, Pak. Kak, aku lulus. Jangan diri situ, masuk saja. Selamat pagi, Paman. Pagi. Selamat pagi. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Boleh aku mau coba melamar pekerjaan? Terserah kau. Ya, memang begitu. Betul begitu, kok. Pak, saya sudah periksa semuanya. Ada satu yang cocok. Saya akan suruh menghadap sambil bawa berkas-berkasnya. Ya, suruh masuk. Saya akan cek dulu sebelum dihadapkan ke bos. Baik, baik, Pak. Dari Astri? Saya, Pak. Ah, Yuk. silakan masuk. Coba ikuti dia. Indah, Bapak mau ke Surabaya 2 hari. Kunci toko Bapak percayakan padamu. Mulai bulan depan, kau naik gaji. Terima kasih, Pak. Ya. Dan jangan lupa besok mengantarkan senapan itu ke rumah pembelinya, Tuan Joko. Ya, Bapak sangat baik pada saya. Itu hakmu.
kau bekerja rajin dan jujur. Selamat sore, Paman. Sore. Kak, hebat deh. Saya pergi melamar sebagai juru ketik, malah disuruh kembali untuk menjadi sekretaris pribadi. Jika lulus, dapat gaji 120.000 sebulan. Setelah itu, kau tidak perlu memikirkan aku lagi. Kawinlah dengan Hendra. Aku akan diterima, kan? Kau cerdas dan terpelajar. Pasti kau diterima. Tapi aku tidak mempunyai baju yang bagus. Belilah baju baru yang kita lihat tempo hari di toko itu. Itu harganya mahal sekali, Kak. Jangan khawatir. Hari ini gajiku dinaikkan. Alhamdulillah. Hari ini hari yang penuh kemunculan untuk kita semua. Dan besok sore, sehabis di interview, kau ku jemput. Kita rayakan peristiwa ini di sebuah restoran. Ayo masuk. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bisa mengetik? Bisa, Pak. Bisa steno? Bisa. Apalagi yang bisa kau lakukan? Itu sudah terkunci. Itu juga terkunci. Tidak ada yang bisa mendengar. Jangan! Biarkan aku pergi. Jangan sentuh aku. Jangan. Kasihanilah saya. Kau menghancurkan kakakku. Jangan hancurkan aku lagi. Kakakmu itu memang tolol. Kalau kau mengikuti kehendakku, kau akan bahagia sekali. Tidak, aku tidak mau apa-apa. Biarkan aku pergi. Kenapa takut? Aku toh tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu. Menyentuhmu pun aku tidak. Aku cuma ingin melihat tubuhmu yang indah. Tidak, jangan, jangan. Kau lakukan apa yang aku katakan, atau kulakukan apa yang aku inginkan. Jangan, jangan. Jangan menangis. Tenang saja. Aku akan duduk saja di sini, tidak bergerak. Tapi bukalah pakaianmu. Kau tidak akan bangun dari situ? Sama sekali tidak. Bukalah. Tidak, aku tidak mau. Kalau begitu aku bangun. Jangan, jangan, jangan. Anak manis, bukalah pakaianmu. Bergayalah seperti ratu-ratu kecantikan. Dari sana kemari. Kau tidak akan kehilangan apa-apa. Dan aku bisa melihat tubuhmu yang indah. Setelah itu, boleh pulang. Oke, kalau mau, kubukakan pintunya. Kau akan duduk di situ? Ya. Tidak menyentuh aku? Tidak. Setelah itu, kau perbolehkan aku pergi? Boleh. Bersumpah? Jangan lama-lama. Jangan, jangan. Baik.
sekarang boleh pulang? Silakan. Astri? Astri, kenapa kau? Astri, kenapa? Boy Setiawan. Oh, Pak Abidin. Hari ini saya sibuk sekali, jadi agak terlambat. Apa kabar? Tadi saya telepon, tapi Anda tidak di rumah. Makanya kebetulan saya lewat di sini. Saya singgah dengan membawa pengurus yayasan yang saya ceritakan itu. Oh, soal sumbangan, uangnya sudah saya sediakan. Terima kasih sebelumnya. Dengan membangun rumah sakit yayasan, Anda telah membuat amal yang besar. Kalau di negeri kita bertambah lagi dermawan-dermawan seperti Anda, kita akan maju pesat. Semoga Tuhan membalas amal-amal Anda. Saya hanya melaksanakan tugas saja. Soal pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Betul sekali. Dan Tuhan telah mengirimkan pembalasan untukmu itu melalui tanganku. Indah! Indah! Di pengadilan ini hadir seorang pembunuh berdarah dingin. Yang di muka umum telah membunuh saudara Boy Setiawan dengan kejam sekali dan tertangkap basah. Senjata berada di tangannya dan mayat berada di depannya. Saksi mata pun mengatakan bahwa dialah pembunuh saudara Boy Setiawan. Untuk itu, saudara ketua, saya minta kesaksian saudara Abidin SH. Apakah saudara melihat saudari Indah Sari membunuh saudara Boy Setiawan? Ya. Cukup. Dia tidak menyesal atas perbuatannya. Dengan demikian berarti dia telah mengaku bersalah. Untuk itu, saudara ketua, pembunuh semacam ini sangat berbahaya bagi negara, bagi kemanusiaan. Terima kasih.
saudari telah mendengar tuduhan jaksa. Apakah saudari bersedia dibela oleh pembela yang ditunjuk oleh pengadilan? Bapak Ketua, saya tidak ingin dibela oleh siapapun. Benarkah saudari membunuh saudara Boy Setiawan? Benar. Jadi saudari mengaku bersalah? Saya memang membunuh Boy Setiawan. Tapi saya tidak membuat kesalahan. Membunuh, tapi tidak membuat kesalahan. Coba jelaskan maksud saudari. Bapak Ketua, dengan duduk di situ, Bapak pun telah melakukan beribu-ribu vonis. Bahkan ada yang dihukum mati. Tapi toh Bapak tidak pernah diadili sebagai tertuduh atau pembunuh. Karena saya bertugas sebagai penegak hukum. Dengan menghukum Boy Setiawan, saya pun telah menegakkan keadilan, bukan pelanggaran. Saya menyesal. Mengapa saya tidak memberikan hukuman itu setahun yang lalu? Setahun yang lalu? Katakan terus terang, apa yang hendak saudari katakan? Bapak Ketua, ingatlah hari itu. Waktu di pengadilan ini juga, di tempat tertuduh ini juga, duduk Boy Setiawan yang telah merampas kehormatan seorang wanita. Dan di sana, duduk advokat Abidin SH yang telah membuktikan yang bersalah sebagai yang tidak bersalah, dan yang tidak bersalah sebagai berkelakuan buruk. Dan duduk di kursi itu juga, Bapak membebaskan Boy Setiawan dengan hormat. Oleh karena itu, seharusnya hari ini Bapaklah yang duduk di tempat saya sebagai tertuduh, dan saya duduk di kursi Bapak. Karena tidak melakukan keadilan, Bapak telah membuat kesalahan yang menyebabkan saya menegakkan hukum di tangan saya sendiri. Dan telah melakukan keadilan dengan menghukum Boy Setiawan. Dengan begitu, saya bukan tertuduh. Bapak Ketua, tertuduhnya justru Bapak sendiri. Keadilan Bapak. Saudara Ketua, ini penghinaan bagi pengadilan. Harap diteruskan. Saya ingin mendengar lagi tuntutan-tuntutan saudari terhadap pengadilan. Terima kasih Bapak Ketua. Pada suatu hari, datang seorang wanita yang malang ke pengadilan Bapak untuk minta keadilan. Keadilan memang terjadi. Tapi keadilan yang ajaib. Si pemerkosa dibebaskan. Dan yang diperkosa dihukum seumur hidup di luar penjara, di mana seluruh masyarakat mencemoohkannya, menghinanya. Keadilan Bapak telah melemparkan sebuah mayat hidup ke tengah-tengah masyarakat. Seakan menjadi contoh agar setiap wanita ternoda tidak berani mengetuk pintu keadilan. Bapak ingat siapa wanita itu, bukan? Lihatlah baik-baik. Wanita itu adalah saya, Indahsari. Setahun yang lalu, ketika Boy Setiawan memperkosa dan hancurkan hidup saya telah mengetuk pintu keadilan. Maaf, Saudara Ketua. Jadi 1 tahun kemudian dia membalas kekalahannya itu. Ketika dia tidak dapat menang melalui hukum, dia main hakim sendiri dan membunuh almarhum Boy Setiawan. Ya, saya telah membunuhnya. Saya tembakkan peluru-peluru senapan itu ke tubuhnya. Menyesal sekali bahwa senapan itu hanya berisi 2 peluru. Kalau saja isinya 1000 peluru, akan saya hujani tubuh Boy Setiawan dengan 1000 peluru itu. Agar dengan dentuman-dentuman peluru itu, mata keadilan dapat terbuka. Karena kesalahan pengadilan, banyak orang yang telah jadi korban. Bapak Ketua, banyak wanita yang menganggap laki-laki sebagai dewa. Tapi dewa ini menganggap wanita sebagai barang permainan. Dia lupa bahwa wanita berarti ibu, saudara, dan anak perempuan. Itulah sebabnya saya mengambil hukum di tangan saya dan menghukum mati Boy Setiawan. Dan hukuman seperti ini
akan saya berikan kepada setiap laki-laki yang menganggap wanita sebagai barang permainan. Saudara Ketua, itikat tertuduh berbahaya sekali. Dia bukan saja mengakui kesalahannya, tapi juga dia akan melakukannya lagi di kemudian hari. Saudara Ketua, Indahsari ini yang ingin menjadi pemimpin seluruh kaum wanita adalah wanita yang cerdik. 1 tahun dia menunggu saat yang tepat untuk membunuh saudara Boy Setiawan. Dengan maksud ini dia bekerja di toko senjata api. Dan ketika dia mengetahui bahwa Boy Setiawan berada sendirian di kantornya, dia mengambil senapan dan ke sana, lalu membunuhnya untuk membalas kejadian setahun yang lalu. Saudara Ketua yang terhormat, jelas ini suatu pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu. Saya ke sana tidak untuk membalas dendam. Setelah tercemar, saya tidak mungkin tinggal dan bekerja di tempat semula. Saya bekerja di toko senjata. Karena kebetulan hanya toko itulah yang masih mau menerima kehadiran saya. Jika saya tahu Boy Setiawan yang membuka kantor baru itu, saya tidak akan izinkan adik saya pergi ke sana untuk melamar pekerjaan. Karena saya tidak mau lagi mendengar namanya sekalipun. Tapi sore itu, sekali lagi dia menghancurkan seorang gadis yang benar-benar masih murni. Saya tidak tahan lagi, lalu membunuhnya. Karena saya tahu, kalau saya adukan ke pengadilan, dia pun tak akan mendapat keadilan. Karena pengadilan sekali lagi akan minta bukti perkosaan. Pasti kami minta bukti. Karena tanpa bukti, pengadilan tidak akan mengambil keputusan. Bapak Ketua, kehormatan wanita adalah suci. Dari rahimnya lahir manusia. Tapi kesucian itu dihancurkan. Dan keadilan Bapak tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Bapak memerlukan bukti. Tapi tidak semua perkosaan dapat dibuktikan. Karena pada waktu perkosaan itu terjadi, tidak hadir hukum, polisi, atau saksi-saksi yang jujur. Jadi bagaimana bisa didapat bukti? Siapa yang akan memberikannya? Seorang gadis yang diperkosa. Tidak berani melihat mukanya sendiri. Mana dia berani datang ke pengadilan Bapak hanya untuk dicemarkan di muka umum. Mana dia berani ditelanjangi oleh pertanyaan-pertanyaan para advokat. Hanya celaan yang akan diperolehnya. Sedangkan yang saya alami waktu itu, Bapak tidak menghiraukan perkataan saya. Akibatnya seorang gadis lagi hilang kehormatannya. Sebuah kesucian lagi-lagi dihancurkan. Saudara Ketua yang terhormat, ada gadis yang dirusak kehidupannya atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi waktu di pengadilan ini, banyak dihamburkan hanya untuk sebuah cerita bahwa Boy Setiawan memperkosa seorang gadis dan saudari Indahsari membunuhnya. Di dalam laporan polisi, tidak ada berita tentang gadis yang datang ke muka pengadilan. Kalau ada, pasti dia hadir. Bahwa gadis itu ada, itu benar. Kalau dia ada, di mana dia? Siapa namanya? Apa pekerjaannya? Mengapa dia tidak tampil kemari? Mana gadis itu? Tahu akibatnya apabila saudari bungkam? Daripada membawa gadis itu ke pengadilan untuk dicemarkan, lebih baik berilah saya hukuman mati. Gadis itu tidak boleh kemari. Tidak. Sayalah gadis itu. Astri! Jangan takut, Dek. Kuatkan hatimu. Ayo maju. Berikan kesaksian yang sebenarnya. Astri, untuk apa kau datang? Di sini kau hanya akan tercemar. Kecemaran, maut, semua itu tak lebih dari kenyataan hidup. Bapak Hakim, saya siap memberikan keterangan. Bagaimana saudari Indah? Apakah saudari akan mengajukan adik kandung saudari, Astri, sebagai saksi adecar? Biarlah jadi saksi, Kak. Supaya mata dunia terbuka. Mana yang salah dan mana yang benar. Saya tidak takut cemar. Tidak guna lagi semua ini disembunyikan. Kak, saya tidak mau kakak jadi korban lagi. Ya, Bapak Ketua. Saya mengajukan Astri sebagai saksi. Saya tidak keberatan, Saudara Ketua.
Karena Astri adalah adik kandung terdakwa, ia tidak disumpah. Astri, apapun yang akan kau katakan, katakanlah sejujurnya. Baik, Pak. Dan kau pernah jadi saksi Indahsari setahun yang lalu, bukan? Benar, Bapak Ketua. Di pengadilan ini. Di sini, setahun yang lalu. Bedanya ketika itu Bos Setiawan menghancurkan kakak saya. Dan kini saya... Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan? Bapak pasti akan bertanya seperti pernah diajukan oleh Tuan Abidin dulu. Bahwa kenapa ketika melihat dia adalah Boy Setiawan Anda menutup pintu, bukan? Bapak Hakim, saya tidak menutup pintu. Tapi pintu itu tertutup sendiri begitu saya masuk ruangan. Bapak akan bertanya lagi. Kenapa saya tidak memanggil seseorang untuk minta tolong, bukan? Kenapa saya tidak berteriak, bukan? Saya memang punya banyak teman. Tapi tak ada seorang pun yang akan mendengar teriakan saya. Apalagi menolong. Dan saya... Sudah kularang. Mengapa kau datang juga? Kau tidak akan mendapat keadilan di sini. Di sini tidak ada apa-apa yang akan kau dapat selain kecemaran. Mereka hanya membutuhkan bukti. Dari mana akan kau peroleh bukti itu? Bapak Ketua yang terhormat, saya menginginkan agar peristiwa adik saya ini tersembunyi dari mata dunia. Agar dia terhindar dari hidup sebagai mayat. Seperti yang saya alami waktu itu. Tapi demi membela mayat hidup yang satu ini, dia sengaja datang ke hadapan Bapak sebagai mayat hidup yang kedua. Demikianlah adanya tempat ini. Astri, dari mana aku akan memperoleh bukti itu? Kalau mereka mengatakan bahwa peristiwamu itu bukan perkosaan, tapi percintaan, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau telah diperkosa? Bapak Ketua, bolehkah saya menanyakan sesuatu kepada Saudara Abidin? Silakan. Saudara Abidin, saudara sebagai penegak hukum yang mengetahui apa itu kebenaran. Saudara pun mengetahui bahwa yang terjadi atas diri saya waktu itu adalah perkosaan. Tapi mengapa saudara sembunyikan kenyataan itu? Mengapa saudara tidak melaksanakan keadilan? Saudari Indahsari, melaksanakan keadilan bukanlah pekerjaan saya. Itu adalah pekerjaan hakim. Pekerjaan saya, kewajiban saya pada waktu itu, mewakili klien saya, membelanya. Cuma itu tugas saya. Saudara Abidin, dengan menunaikan tugas Anda pasti mendapat uang banyak. Dan nama Anda pun cemerlang. Tapi apa yang diperoleh orang yang tidak bersalah ini? Apa yang didapat masyarakat? Apa yang didapat kemanusiaan? Apakah Anda tidak mempunyai kewajiban terhadap mereka? Pernahkah Anda berpikir bahwa bajingan yang Anda bela demi uang itu pada suatu hari mungkin akan menelan anak Anda sendiri? Pernahkah Anda berpikir pada suatu hari anak perempuan Anda akan mengalami nasib seperti Astri? Peristiwa ini bisa saja menimpa anak perempuan Anda. Pandanglah dia. Lihatlah akibat perbuatan manusia setan yang tempo hari kau bela demi kewajibanmu. Lihat! Kesedihan yang menimpanya tak akan terhapus seumur hidup. Air matanya yang tertumpah demikian banyaknya. Tidak perlu lagi mencari laut untuk bunuh diri. Anda yang bertanggung jawab atas semuanya ini. Dan tanggung jawab Anda juga, Bapak Ketua. Dengan melepaskan orang yang bersalah tempo hari, Bapak telah menanamkan bibit ketidakadilan di dalam pengadilan. Bibit itu menjadi pohon dan menimba bunga yang baru mekar. Bapak Ketua, setahun yang lalu, di pengadilan ini, saya datang minta keadilan. Itu tidak saya peroleh. Hari ini,
Saya datang untuk minta kematian. Bapak dapat berikan, bukan? Berilah saya hukuman mati. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap membacakan tuntutan saudara sekarang? Atau saudara akan minta waktu? Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi Abidin, dan petunjuk-petunjuk yang didapatkan dalam persidangan tersebut di atas, terbuktilah Saudari Indah Sari bersalah. Maka dari itu, saya mohon kepada Saudara Ketua agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Saudari Indah Sari dan kiranya tiada hukuman yang lebih pantas lagi baginya kecuali hukuman mati. Terima kasih. Sidang ditunda sampai Kamis depan. Saudara-saudara sekalian, dalam sejarah hukum, mungkin untuk pertama kali seorang tertuduh menuduh pengadilan sebagai tertuduh. Kami menghargai keberanian Saudari Indah Sari demi kebenaran yang dibelanya. Tapi Indah Sari telah mengambil hukum di tangannya dan telah melakukan kesalahan. Walaupun menurut pikirannya itu demi kebenaran. Kalau setiap orang mengambil hukum di tangannya dan melakukan keadilan sendiri, maka di dunia ini tidak akan ada hukum maupun keadilan. Sebagai hakim, saya terikat kepada hukum dan saya tidak berhak mengambil keputusan di luar hukum. Saudari Indah Sari telah melakukan pembunuhan, untuk itu dia harus dihukum. Tapi pembunuhan itu dilakukan dalam keadaan di mana setiap ibu, setiap perempuan akan terpaksa membunuh. Maka dari itu, pengadilan menaruh perhatian terhadap Saudari Indah Sari. Dan dia telah menerima hukuman siksaan batin hampir setahun lamanya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka sekarang sampailah saya pada akhir dari pembacaan vonis saya. Saudari tertuduh Indah Sari jelas telah melakukan penembakan itu. Tapi, bisakah dia dipersalahkan? Menurut pertimbangan kami, tertuduh telah melakukan perbuatan itu semata-mata untuk membela kehormatan adik kandungnya. Lagi pula, perbuatan itu dilakukan dalam pembelaan dari perbuatan melawan hukum yang sekonyong-konyong dan darurat atau notwehr, sehingga menurut pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, tertuduh Indah Sari dibebaskan dari segala tuduhan.